Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Selvia dari kelas AB 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tools yang ada di Microsoft Word. Di menu yang pertama yaitu File, ada Info. Info yaitu untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang dibuat. New untuk membuat file baru. Open untuk membuka file. Saves untuk menyimpan file. Save as untuk menyimpan file dengan nama dan lokasi yang berbeda. Print untuk mencetak dokumen. Share untuk membagikan file. Export untuk mengubah dokumen ke format lain. Dan close untuk menutup file yang aktif. Undo untuk kembali ke sebelumnya. Dan redo untuk kembali ke sesudahnya. Pada menu Home ada paste, yaitu untuk menempelkan sebuah kata atau objek. Kemudian font painter untuk melukis format. Selanjutnya ada font, yaitu untuk merubah jenis huruf. Ada font size untuk merubah ukuran huruf. Kemudian ada shrink font, yaitu untuk memperbesar ukuran huruf. Kemudian ada grow font untuk memperkecil ukuran huruf. Selanjutnya ada change case, yaitu untuk merubah kapitalisasi huruf. Clear formatting, yaitu untuk menghapus format pada teks. Bullets untuk penomoran dengan bentuk lambang atau simbol. Kemudian numbering untuk format penomoran. Multi-level list untuk membuat sub atau bagian dari poin-poin. Selanjutnya decrease indent, yaitu untuk menggeser paragraf ke kiri, dan increase indent untuk menggeser paragraf ke kanan. Sort untuk mengurutkan data berdasarkan alfabet, dan show or hide untuk menampilkan atau menghilangkan tanda pada setiap paragraf. Selanjutnya ada bold untuk mencetak huruf tebal, italic untuk mencetak huruf miring, underline untuk mencetak huruf garis bawah. Strike through untuk mencoret kata atau kalimat, subscript yaitu untuk pangkat di bawah, dan superscript untuk pangkat di atas. Kemudian text effect yaitu untuk memberikan gaya pada tulisan. Highlight untuk mewarnai background text. Kemudian font color untuk mewarnai teks atau huruf. Light left untuk meratakan teks sebelah kiri. Center untuk meratakan teks di tengah. Light right untuk meratakan teks sebelah kanan. Justify untuk meratakan teks sebelah kiri dan kanan. Kemudian line spacing untuk mengatur lebar atau jarak baris paragraf. Pen untuk mewarnai objek gambar, dan button border untuk membuat garis pada tabel. Pada menu insert ada cover page, yaitu untuk membuat halaman jilid. Blank page untuk menyisipkan halaman, dan page bridge untuk menambah halaman. Tabel untuk membuat tabel. Picture untuk menyisipkan gambar dari file yang kita simpan. Online pictures untuk menyisipkan gambar clip art. Shapes untuk menyisipkan bentuk-bentuk dasar objek. Smart art untuk menyisipkan dialog block atau organigram. Selanjutnya chart untuk menyisipkan grafik. Screenshot untuk mengambil gambar yang diinginkan. Apps for Office untuk menyisipkan dokumen dari web. Online video untuk memasukkan video dari online. Hyperlink untuk membuat tautan. Bookmark berfungsi dengan hyperlink, yaitu untuk masuk ke tautan.
Selanjutnya cross reference untuk merujuk ke tempat tertentu. Komen untuk membuat catatan dokumen. Header untuk bagian naskah yang tercetak pada bagian atas naskah utama dan akan ada pada setiap halaman. Kemudian footer, bagian naskah yang tercetak pada bagian bawah naskah utama dan akan ada pada setiap halaman. Page number untuk membuat penomoran halaman. Text box untuk membuat teks dalam kotak. Quick start untuk menyisipkan properti dokumen. Word art untuk membuat tulisan dengan bermacam gaya. Drop cap untuk membuat huruf awal lebih besar. Signature line untuk menyisipkan baris. Date and time untuk memasukkan tanggal dan waktu. Objek untuk menyisipkan objek. Equation untuk membuat penulisan rumus-rumus, dan simbol untuk menyisipkan simbol-simbol. Pada menu desain ada themes, yaitu untuk memilih tema, colors untuk mewarnai, font untuk memilih jenis huruf, paragraph spacing untuk mengatur jarak antar paragraf, efek untuk mengatur efek tema, set as default untuk pengaturan kembali ke awal, watermark untuk menyisipkan teks gambar di bagian latar dokumen, page color untuk mewarnai halaman, dan page border untuk membuat bingkai halaman. Pada menu page layout ada margin, yaitu untuk menentukan batas-batas atas, bawah, kiri, dan kanan untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan, dan batas header atau footer. Kemudian selanjutnya ada orientation untuk menentukan posisi kertas, size untuk mengatur ukuran kertas, columns untuk membuat format koran, selanjutnya breaks yaitu untuk memisahkan lembar kerja sebelum dan sesudahnya, line numbers untuk dapat memberi halaman pada lembar kerja, hyphenation untuk sebagai pemisah antar tanda hubung dengan seluruh kata secara manual atau otomatis, indent untuk mengatur batas kiri atau kanan, spacing untuk mengatur lembar baris teks, position untuk mengatur posisi objek, text wrapping untuk mengatur posisi objek pada teks, bring forward untuk menentukan gambar ke arah depan, send backward untuk menentukan gambar ke arah belakang, selection pen untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan, align untuk perataan posisi objek, group untuk mengelompokkan objek, dan rotate untuk memutar objek. Selanjutnya pada menu reference ada table of contents untuk membuat dari judul, add text untuk menambah paragraf ke dalam tabel, update text untuk memperbarui data dari table of content, insert footnote untuk menambahkan catatan kaki pada bawah dokumen, insert endnote untuk menambahkan catatan kaki pada bawah dokumen, next footnote untuk menunjukkan catatan kaki yang ada pada dokumen, show note untuk menunjukkan kata yang ditunjuk mengarah ke catatan kaki, insert citation untuk memastikan kutipan pada isi halaman dokumen, manage search untuk mengatur semua kutipan pada dokumen, style untuk mengatur format dari kutipan, bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka, insert caption untuk menambahkan keterangan gambar, insert table of figures untuk menambahkan daftar yang ada pada dokumen, update table untuk memperbarui data, cross reference untuk menunjukkan ke tempat tertentu, mark entry untuk menandai kata baru, insert index untuk menambahkan kata yang sudah ada pada index, update index untuk memperbarui daftar kata,
Mark citation untuk menandai kata atau kalimat. Insert table of authorities untuk menambahkan daftar authorities, dan update table untuk memperbarui data. Pada menu mailings ada envelopes, yaitu untuk membuat dan mencetak sampul amplop. Labels untuk menuliskan alamat dan nama. Start mail merge untuk membuat surat. Select recipient untuk memilih penerima surat. Edit recipient list untuk mengatur penerima surat. Highlight merge field untuk menyisipkan sebuah dokumen. Address block untuk memilih surat. Greeting line untuk menambah baris ucapan. Insert merge fields untuk menyisipkan dan menggabungkan surat. Rules untuk memberikan garis bawah pada surat. Match field untuk membandingkan surat. Update label untuk memperbarui label surat. Preview result untuk melihat hasil. Find recipient untuk mencari penerima. Check for errors untuk memeriksa kesalahan secara otomatis. Finish and merge untuk mengetahui bahwa surat sudah lengkap. Pada menu review ada spelling and grammars, yaitu untuk memeriksa ejaan. Define untuk menemukan. Thesaurus untuk memberikan saran. Word count untuk menemukan banyak kata. Translate untuk menerjemahkan. Language untuk mengatur bahasa. New comment untuk memasukkan komentar baru. Delete untuk menghapus. Reviews untuk memperlihatkan komentar sebelumnya. Next untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Show comment untuk menampilkan komentar. Track change untuk menelusuri perubahan pada dokumen. Kemudian simple markup untuk memilih markup yang gampang. Show markup untuk memilih markup seperti apa untuk menunjukkan dokumen. Selanjutnya reviewing pen untuk menunjukkan suatu revisi pada jendela terpisah. Accept untuk menerima perubahan baru. Reject untuk menolak perubahan baru. Previous untuk menampilkan revisi sebelumnya. Next untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima atau ditolak. Kemudian compare untuk mengkombinasikan berbagai versi dokumen. Dan untuk menu yang terakhir yaitu menu view. Di menu view ada read mode untuk menampilkan isi dokumen. Print layout untuk memperlihatkan isi dokumen ke dalam tampilan print. Web layout untuk menampilkan isi dokumen seperti halaman web. Kemudian outline untuk menampilkan seluruh isi dokumen hanya tulisan saja. Draft untuk menampilkan isi dokumen tanpa header. Kemudian ruler untuk memunculkan garis ruler. Selanjutnya grid line untuk memunculkan garis grid pada halaman. Zoom untuk membuka jendela zoom. 100% adalah zoom standar. One page untuk memperbesar ke satu halaman penuh. Multiple page untuk memperbesar hingga 2 halaman penuh. Kemudian page width untuk memperbesar tampilan hingga lebar sama dengan dokumen. Selanjutnya new window untuk menambahkan jendela baru. Arrange all untuk menggabungkan jendela. Split untuk membagikan jendela layar halaman dokumen. View slide by side untuk membagi tampilan sisi per sisi. Synchronous scrolling untuk menyamakan posisi scroll antar jendela. Reset window position untuk mengembalikan jendela ke posisi awal. Kemudian switch window untuk mengganti tampilan jendela, dan macros untuk menampilkan perintah program. Jadi itulah fungsi-fungsi tools dari beberapa menu yang ada di Microsoft Word.